Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Sehat Ibu, ya? sehat. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya Ibu. Minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Saya Ibu. Oh ya, Jamasri, minta tolong ya. Ya Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak dan Ibu, apakah Berdoa selesai. Terima kasih Jamasri. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Uniken mau absen dulu ya. Rila ada? Teman-teman yang lain, Rila masuk apa tidak? Lagi ke belakang, Bu, sebentar. Oh ya. Hadir, Bu. Oh hadir. Oh, Oke. udah datang itu, Bu. Nizam. Hadir, Bu. Oke. Yuke. hadir Ibu? Fajar Selawati. Hadir, Bu. Atep. Hadir, Bu, hadir. Jamasri. Hadir Ibu. Ihsan. Hadir, Bu. Siti Aniyah. Sakit. Bu. Oh sakit. Oh ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh ya teman-teman ya. Irwan. Hadir, Bu. Terakhir Irma. Saya izin ke belakang dulu ya, Bu ya. Iya, silahkan. Irma. Oh, Irma tidak berangkat ya teman-teman. Yang lain? Hadir, Ibu. Telat Bu. Oh. Loh, itu. Oh, Irma ada. Oke. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, Budikan mau mengingatkan kalian di pelajaran sebelumnya, pertemuan minggu lalu, kita masih membahas di materi bab 1, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, ini kita masih di bab 1 juga, tapi poinnya tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila. Sebentar, Ibu share screen dulu ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Mau tanya, ini Ihsan, layarnya kurang besar atau terlalu kecil? Kurang besar, Bu, kelihatan. Oh iya, ya. Oke. Sudah terlihat Ihsan dan Sudah, Bu. anak-anak yang lain? Terima kasih ya. Ya, Bu. Nah, Bu Nika tadi udah bilang ya, masih di bab 1, KD-nya 3.1, mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, subbabnya mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek afektif, itu berarti tentang sikap. Kemudian aspek kognitif itu tentang pengetahuan. Yang ketiga itu aspek psikomotor, ya, tentang keterampilan. Nah, di dalam aspek afektif ini, kalian itu diharapkan mampu menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nanti melalui diskusi kelompok. Kemudian aspek kognitif salah satunya itu peserta didik mampu mendiskusikan penerapan Pancasila dari masa ke masa melalui proses pembelajaran dengan baik dan benar. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran yang aspek psikomotor tentang keterampilan ya tadi ya. Nah, di sini peserta didik diharapkan mampu mendiskusikan penerapan nilai-nilai Pancasila melalui diskusi secara benar. Nah, nanti juga hasil diskusinya itu dipresentasikan tiap kelompok ya, anak-anak ya.
Iya, Nah, Ibu. nah ini ada kisah inspirasi. Bunikan minta tolong untuk Rila. Coba Rila, silakan dibaca kisah inspirasi ini Rila. Iya, Bu. Ya, Hari ini adalah minggu kedua kami memulai tahun ajaran baru di SMP Harapan Bangsa. Setelah belasan hari berlibur di rumah, akhirnya kita bisa kembali bersekolah. Meski begitu, aku lihat suasana sekolah sudah tidak begitu bagus dipandang. Rumput halaman sudah tumbuh tinggi dan menjulang, sedangkan bunga-bunga di depan kelas sudah berkurang. Sebagai rumah bersama, tampaknya keadaan sekolah sudah tidak seasri sebelumnya. Tiba-tiba saja kami para siswa diminta untuk berbaris di lapangan untuk mendengar pengumuman dari kepala sekolah dan dewan guru. Selain mengucapkan selamat karena sudah berhasil naik ke kelas dengan tingkat yang lebih tinggi, kepala sekolah juga meminta kami untuk memperindah halaman depan kelas. Ya, kami pun berinisiatif untuk membuat taman yang diisi dengan berbagai varian bunga. Keesokan harinya, aku dan teman-teman pun telah menyiapkan bunga. Terlihat dari jauh, ternyata Bapak atau Ibu guru yang sudah menyiapkan pupuk, bunganya ada bermacam-macam, mulai dari bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, bunga kenanga. Pada saat itu pula, kami pun bergotong royong dan saling bekerja sama untuk meracik tanam bunga yang indah di depan kelas. Tidak ketinggalan, para dewan guru bahkan kepala sekolah pun ikut membantu kami. Bersama-sama kita menerapkan nilai-nilai Persatu Indonesia dengan menanam dan merawat taman bunga. Sekolah kami jadi semakin cantik dan asri. Kegiatan belajar pun jadi nyaman. Sudah, baik. Bu. Terima kasih Rila. Nah, itu kisah inspirasinya ya anak-anak ya. Coba Bu Niken mau tanya, dari kisah inspirasi itu penerapan nilai Pancasila yang ditanamkan itu sila keberapa anak-anak? Ada yang tahu? Ketiga, Bu. Oh, pinter Nizam, sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia, Bu. Iya, Persatuan Indonesia, di mana anak-anak ini di SMP Harapan Bangsa itu bersatu dengan teman-teman lainnya, dengan guru, dengan karyawan, untuk merawat taman sekolah agar lebih indah lagi. Itu ya. Nah, sekarang Bu Niken mau tanya sebelum masuk ke materi. Di kelas 8 kan pernah ya membahas juga tentang proses perumusan Pancasila. Ada yang tahu yang pertama bagaimana proses sejarah lahirnya Pancasila? Siapa yang tahu? BPUPKI, Bu. BPUPKI. Iya, Bu. Ya. Terus Terus ada lagi yang tahu lagi? kan PPK terus baru ditahan, Bu. Ya, PPKI yang mengesahkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa saja sih yang mengusulkan rumusan Pancasila itu? Muhammad Yamin, Bu. Supomo. Ya, satu lagi siapa, Yuke? Soekarno. Oh, pinter. Wah, pinter-pinter ternyata ya kelas ini ya. Nah, sekarang perhatikan video ini ya. Sebentar, masih proses. Udah tahu kan kalau bisnis mau cuan kuncinya ada di pembukuan yang baik. Maaf anak-anak, suaranya terdengar apa tidak? Bentar anak-anak. Mungkin ini teknis, tapi Bu Niken akan mengatasinya ya. Jangan panik anak-anak. Iya,
Sudah terlihat tampilan di kalian? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Ibu. Bu. Bikin mulai ya videonya ya. Ya, Ibu. Senin kemarin, mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat secara virtual. Dalam sidang, Juliari meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP karena dirinya terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial. Dalam nota pembelaannya, Juliari meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo karena lalai dalam mengawasi staf kementerian yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Menteri Sosial kala itu. Ia juga meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri karena kasusnya seperti badai yang menghantam partai. Meski demikian, Juliari membantah menerima kucuran dana dari terdakwa lainnya, yakni Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. Ia mengklaim uang suap dari para vendor bantuan sosial hanya sampai ke Joko dan Adi saja sebagai pejabat pembuat keputusan dalam proyek bantuan sosial. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo atas kejadian ini, terutamanya permohonan maaf akibat kelalaian saya tidak melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja jajaran di bawah saya, sehingga harus berurusan dengan itu. Perkara ini tentunya membuat perhatian Bapak Presiden sempat tersita dan berat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi Bapak Presiden dan keluarga. Kepada yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, serta jajaran DPP PDI Perjuangan, di mana sejak tahun 2010 saya dipercaya menjadi pengurus PDI Perjuangan, saya harus menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan penuh menyesalan. Saya sadar bahwa sejak perkara ini muncul, badai hujatan dan cacian datang silih berganti ditujukan kepada PDI Perjuangan. Saya yakin sebagai partai nasionalis yang bertahun-tahun selalu berada di negara depan dalam menjaga 4 pilar kebangsaan serta cita-cita para pendiri bangsa. Saya sangat yakin bahwa PDI Perjuangan akan tetap dibutuhkan dan dicintai segenap rakyat Indonesia. Sebelumnya, Juliari Peter Batubara didakwa jaksa menerima suap senilai 32 miliar rupiah lebih dalam pengadaan bansos COVID-19. Di dalam dakwaan ini, uang 32 miliar rupiah lebih diduga diterima Juliari melalui mantan PLT Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos, Adi Wahyono, dan mantan pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan bansos COVID-19, yakni Matius Joko Santoso. Uang suap diduga diberikan terkait perujukan sejumlah perusahaan sebagai penggarap proyek bansos COVID-19. Hai guys, saya Kelvina. Saya sudah berlatih dengan... Nah, iklan ya anak-anak ya. Coba Buniken mau tanya, dari video yang tadi ditayangkan Buniken, itu kasusnya tentang apa sih? Ada yang tahu nggak? Korupsi, Bu. Oh, pintar, tentang korupsi. Nah, kalau korupsi itu kan jelas melanggar nilai-nilai Pancasila ya. Tepatnya sila keberapa? 1, 2, 3, 4, apa 5? 5, Bu. Wow, pintar ya. Sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, si Juliari itu mengkorupsi dana bansos yang seharusnya buat rakyat, tapi malah ia memperkaya dirinya dengan kasus korupsi itu. Nah, jangan ditiru ya. Nanti kalau anak-anak di sini ada yang jadi petinggi, pejabat, harus bekerja dengan jujur, ya. Oke, selanjutnya. Masuk ke dalam materi mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, sudah terlihat ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Yang pertama mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum.
Nah, kalau politik itu meliputi tentang pemilihan umum, tentang lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi. Kemudian kalau dalam bidang hukum itu terciptanya sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Nah, Pancasila di sini itu sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini kan mau tanya nih, kalau di bidang politik, di lingkungan sekolahan, menurut kalian contohnya itu seperti apa penerapannya? Pemilihan ketua OSIS ya, Bu? Oh ya, Fajar, pemilihan tentang ketua OSIS boleh ya, yang dilakukan secara musyawarah ya. Kalau ada yang menang kita terima ya, kalau ada yang kalah ya juga terima, itu ya. Nggak boleh ada yang bentrok tuh. Kemudian kalau di bidang hukum, berarti aturan ya, aturan yang berlaku. Kalau di sekolahan, itu berarti aturannya itu contohnya tentang apa? Tidak boleh telat berangkat sekolah, Bu, atau Tidak boleh seragamnya telat. keluar. Ya, berarti itu tata tertib ya, Jamasri ya, maksudnya ya. Ya, Bu. Oke, yang berikutnya tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi di Indonesia itu sudah diatur di dalam pasal 33 sebagai landasan hukum operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, di bidang ekonomi ini tuh harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, contoh nyatanya kalau di kehidupan masyarakat itu ada bank, ada supermarket, ada mall. Kalau di perusahaan misal ada bursa, ada saham, ada perusahaan. Kelas ini udah pada pernah ke mall semua ya? Apa ada yang belum pernah ke mall? Belum, Bu. Oh, Alfamart, Bu. Oh, Alfamart. Oh, ya. Itu salah satunya juga supermarket ya? Nggak apa-apa. Nanti liburan ke mall ya, liburannya. Iya, Bu. Nah, kemudian yang berikutnya, di poin ketiga ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Menurut kalian, tugas siapa tuh yang menangani dalam bidang pertahanan dan keamanan? Apa TNI? Apa TNI Polri? Atau Polri aja? Seluruh masyarakat Indonesia, Bu. Ya, seluruh masyarakat Indonesia. Benar. Sesuai di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ mengatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Berarti tanpa kecuali ya. Nah, di sini harus sebagai pertahanan dan keamanan negara. Nah, di pasal 30 juga, tepatnya ayat 1, itu juga mengatakan bahwa setiap negara, warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang berikutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Nah, kalau kita melihat perkembangan budaya dan sosial sekarang ya, kan sudah semakin maju, sudah semakin modern. Di kelas ini ada yang suka lagu-lagu barat atau lagu-lagu K-pop, itu ada apa tidak? Lagu metal, Bu, suka, Bu. Lagu barat, Bu. Lagu barat. Keren bahasa Inggris. Keren Ya. bahasa Inggris, Bu. Memperkaya kosakata ya, Isan ya? Iya, Bu. Ya, lagu metal lagi, Bu. Oh, Nizam lagu metal. Nah, di sini ya, walaupun pola pikir kita, budaya kita modern, tapi kita tidak boleh westernisasi. Apa itu? Ya, tidak boleh gaya hidupnya itu ke barat-baratan. Ya, tetap walaupun ada budaya yang masuk, budaya luar yang masuk, kita harus menyaringnya. Dengan apa? Ya, dengan nilai-nilai Pancasila yang bangsa Indonesia miliki, anak-anak ya. Nah, nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat yang sesuai Pancasila, seperti kekeluargaan,
musyawarah, kemudian gotong royong, itu harus diterapkan, harus diwariskan kepada generasi muda. Nah, seperti kalian ini ya, kalau di dalam kekeluargaan, di sini ada yang sering berantem dengan adik atau kakaknya gitu, atau saudaranya itu ada? Ada, Bu. Sering. Sama Sering bapak ya? saya, Bu. Oh, sama siapa? Sama bapak saya, Bu. Nggak Oh, punya sama bapak adik, saya. Bu. Oh, Nggak kenapa? punya. Uang sakunya kurang ya? Iya, Bu. Parah, Bu. Masa uang jajan saya dibikin buat beli rokok, Bu. Oh, kalau ada yang berantem sama adiknya juga ada? Tadi Ada, Bu, siapa? sering, Bu. Oh, Saya, Bu. Isan. Kenapa Isan? Rebutan mainan ya? Atau apa? Bukan, Bu. Nggak mau Apa? disuruh-suruh dia, Bu. Oh, Isannya yang nyuruh-nyuruh. Iya, bukan kakak. Oh iya, nggak boleh gitu. Harus bareng-bareng ngerjain tugas rumahnya ya. Iya, Ibu. Nah, dari pembelajaran tadi, kalian mencatat ya poin-poin pentingnya. Nah, kemudian dari pembelajaran tadi, Bu Niken akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti tugasnya itu menganalisis kasus. Kasusnya nanti Bu Niken sudah disajikan ada 2 kasus. Berarti kelompok 1 itu menganalisis kasus yang pertama. Kemudian kelompok 2 berarti menganalisis kasus yang kedua. Nah, kemudian apa aja sih penilaiannya itu dari tugas kelompok ini itu apa aja? Nah, ini indikator penilaiannya. Yang pertama, nanti menyebutkan judul kasus itu dengan tepat. Kemudian penyebab kasus itu, nanti penyebabnya apa? Jelaskan. Kemudian akibat yang timbul dengan adanya kasus itu. Nah, yang keempat, mengenai penyimpangan apa yang dilanggar dalam kasus tersebut. Nah, sebentar, Ibu tampilkan LKPD-nya dulu. Nah, nih LKPD di kasus 1 ya. Kasus 1. Masih ingat tadi anggotanya siapa aja? Masih, Bu. Masih ya? Ya. Di kasus 1 ini ada kasus, nanti silakan dianalisis. Kemudian kasus 2. Kasus 2 ini untuk kelompok yang kedua. Ya. Nanti kalian silakan menunjuk ketua kelompoknya siapa, kemudian yang akan mempresentasikan siapa. Misal kelompok 1 presentasi, berarti kelompok 2 silakan untuk bertanya mengenai kasus di kelompok 1 dan sebaliknya. Gimana anak-anak, paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Ya. Silahkan kalian diskusikan. Biar paham semuanya, silakan kelompok 1 dibaca dulu kasusnya ini, kasus yang pertama. Siapa yang membacakan? Kelompok 1 ada Jamasri, ada Fajar. Yang mau membacakan siapa? Saya, Bu. Oh iya, Jamasri, silakan dibacakan. Kasus 1 ini, Bu, ya. Ya. Baik. Korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Nur Alam ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 2016 lalu. Dalam dakwaan, KPK menyebut Nur Alam memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugrah Harisma Barakah. Nur Alam diduga melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Atas perbuatannya, jaksa mengatakan Nur Alam memperkaya diri sendiri sebesar 3 miliar dan korporasi PT Bili Indonesia sebesar 1,5 miliar. Jaksa juga menyebut negara mendapatkan kerugian sebesar 4 miliar. Nur Alam pun divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 1 miliar serta subsidiar 6 bulan kurungan pada tingkat pengadilan negeri.
dia juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun dan diminta membayar uang pengganti 2,7 miliar. Namun, dalam vonis itu, kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan mantan Nur Alam disebut 1,5 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari angka yang ada di tuntutan jaksa sebesar 4,3 triliun. Dalam pertimbangannya, hakim menilai tidak ada beban kerugian ekologis maupun biaya pemulihan lingkungan yang dapat dibebankan kepada terdakwa. Hakim menyatakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13/2009 tidak bisa digunakan untuk menghitung ganti rugi akibat pencemaran lingkungan karena telah dicabut. Dengan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan tidak menjatuhkan kerugian ekologis tersebut kepada Nur Alam. Menimbang bahwa kerugian negara sebesar 3 miliar sebagaimana perhitungan ahli bukanlah kerugian negara sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan kerugian negara dalam perkara ini, ujar hakim. Hukuman terhadap Nur Alam sempat naik menjadi 15 tahun penjara dan denda 1 miliar. Hukuman Nur Alam kembali berkurang menjadi 12 tahun penjara dan denda 750 juta. Kini Nur Alam kembali berkurang. Kini Nur Alam kembali berkurang menjadi 12 tahun penjara dan denda 750. Kini Nur Alam sudah dieksekusi ke lapas Sukamiskin, Bu. Ya, terima kasih Jamasri ya untuk perwakilan di kelompok 1. Silakan Jamasri dan teman-teman di kelompok 1 untuk mendiskusikan kasus 1 ya, yang tadi ya poin-poinnya mengenai judul kasusnya, kemudian penyebabnya, kemudian akibat apa, dan melanggar sila keberapa, itu ya. Kemudian Assalamualaikum. Kasus yang kedua, kelompok 2 nanti mengidentifikasi kasus 2. Kasus kelompok 2, silahkan Rila untuk membacakan kasus ini terlebih dahulu, biar teman-teman yang lain di kelompok 2 juga paham ya tentang kasus yang akan dianalisis ini. Rila, ada? Iya, Bu. Ya, Rila. Kasusnya yaitu mencuri kasus perhutani perempuan Parubaya dihukum. Asyani, perempuan berusia 63 tahun di Situbondo, Jawa Timur, divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan dan denda 500 juta karena bersalah mencuri kayu jati milik perhutani. Perempuan yang bekerja sebagai tukang pijat ini sempat ditahan di lapas Situbondo selama 3 bulan sebelum akhirnya lepas setelah Bupati Dadang Wigarto menjadi penjamin. Di persidangan, Arsyani mengaku kayu tersebut bukan curian dan telah ia simpan sejak lama. Namun, Arsyani tidak dapat menunjukkan surat keterangan asal-usul kayu tersebut. Ahli hukum dan mantan hakim konstitusi yang pernah menjadi saksi untuk Arsyani, Ahmad Sodiki, pun meragukan bukti yang diragukan dalam pengadilan. Ia menyebut kronologi pencurian kayu dan identitas kayu masih tidak jelas. Asyani juga tidak seharusnya dijerat dengan UU nomor 18 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Menurutnya, undang-undang tersebut didesain untuk menjerat pelaku perusakan hutan yang masih dan berkala besar, bukan untuk masif ya, Bu. Masif dan berkala besar. Bukan untuk menjerat warga di sekitar hutan yang kerusakannya tak signifikan. Ya, terima kasih Rila sudah membacakannya. Silakan Rila dengan kelompok 2 dan teman-temannya untuk mendiskusikan kasus 2 ini ya. Tadi poin-poinnya tentang judul, kemudian penyebabnya, akibat apa yang ditimbulkan, kemudian melanggar sila keberapa ini ya. Silakan untuk didiskusikan. Nah, nih ada pedoman peskorannya buat acuan kalian untuk mengerjakannya. Ya, silakan kerjakan. Bu, mau nanya. Iya, Ihsan, mau tanya apa? Berarti ini kita dari kasusnya, kita cari ininya ya, Bu ya. Perlu solusinya nggak, Pak? Itu, Bu. Perlu solusinya juga.
Iya, solusinya gimana nih? Boleh. Boleh ya Bu ya ditambahin ya. Ya, boleh. Kasih Bu. Sama-sama, Isan. Bu berapa menit Bu waktunya Bu? 2 menit lagi ya, anak-anak ya. Oh iya Bu, siap-siap. Ya. Ini Bu Rila bercanda mulu. Oh, silakan diskusi ya, jangan mainan ya. Mana ada Pak? Mana ada Ihsan? Ini Wahyu gangguin saya mulu nih, Bu. Wahyu jangan mainan rubrik nih. Nih, bawa sini nih rubriknya. Kalau mainan terus, demikian Sita ya. Ya Bu, maaf Bu. Wah, sudah selesai nih. Kelompok 1 dulu ya ini ya, urut ya. Yang ingin presentasi, ini Bunikan tampilkan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang mau membacakan hasil diskusinya. Siapa? Jamasri, Irma, Ya, Atep? saya awali Bu ya. Oh, Jamasri. Oke, Ya. Jamasri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Jamasri, saya dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil telaah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Dalam kelompok 1 ada 5 anggota kelompok. Yang pertama saya sebagai moderator, yang kedua Irma sebagai pembicara 1, Atep pembicara 2, Fajar pembicara 3, dan Nizam pembicara 4. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh pembicara 1 yaitu Irma. Kepada Irma dipersilahkan. Silakan Irma. Baik Bu, untuk hasil telaah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, judul kasusnya adalah korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Penyebab kasusnya memperkaya diri dengan tindakan korupsi. Akibatnya dia dipenjara 12 tahun dan denda 1,5 triliun. Kemudian penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu kasus tersebut menyimpang dari nilai Pancasila, tepatnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Seperti itu, Bu. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembicara kedua, silakan Pak Atep. Atep ada? Ya Bu, ada Bu. Iya, Atep. Nih, belum kelihatan Bu gambar bawahnya Bu. Nah, nih, Atep. Oh iya. Oh, Ini ya. hasil telah dari kelompok kami ya Bu. Iya. Kasus korupsi mantan gubernur Sulawesi Tenggara yang kemudian Ya. dipenjara 12 tahun ya Bu. Iya. Seperti itu. Iya. Ya. Ya, terima kasih Atep, Irma, dan kelompok 1 atas presentasinya. Kemudian kelompok 2, ada yang mau bertanya apa tidak nih kelompok 2? Dari hasil diskusi di kelompok 1 ini, ada yang mau ditanyakan? Bu mau nanya Bu. Oh iya, Ihsan. Ihsan mau Ini tanya ke kelompok 1? Iya Bu. Ya. Ini Bu, penjara Iya. 12 tahun dan denda 1,5 triliun. Ini kan akibat kasusnya Bu ya. Iya. Siapa nih Bu yang dipenjara atau didenda ini Bu? Oh, yang di penjara ini tuh kelompok 1 mau menjawab apa gimana? Bu. Mau. Ya Bu, Ya, mau. Nizam apa Ya silakan Nizam? Nizam. Itu Ya. Bu, yang di penjara 12 tahun dan denda 1,5 triliun itu mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Ya, nah itu jawabannya Ihsan. Betul. Nah, Ya ada Bu, lagi? siap. Ya, di kelompok 2 ada yang mau ditanya, kelompok 2 ada yang mau bertanya lagi selain Ihsan? Tidak ada? Wah, pinter ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1, presentasinya bagus ya. Ya Bu. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu. Ya. Selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2.
Kelompok 2, silakan yang mau membacakan hasil presentasinya. Ihsan mau membacakan? Ya Bu, mau Bu baca. Ya, silakan Ihsan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ihsan. Saya dari kelompok 2 beserta teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil telaah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kasusnya yang kita ambil itu mencuri kayu perhutani perempuan Parubaya dihukum. Nah, kemudian ternyata penyebab kasusnya ini adalah mencuri kayu ini milik perhutani yang dilakukan oleh seorang wanita Parubaya. Nah, akibat dari mencuri kayu tersebut, wanita tersebut akhirnya dipenjara 1 tahun dan denda hingga 500 juta rupiah. Dan yang terakhir, penyimpangan terhadap nilai Pancasila yaitu terjadi pada sila kedua di bidang hukum. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, terima kasih. Terima kasih Ihsan. Kelompok 2. Kemudian ada yang mau bertanya dari kelompok 1 tentang hasil presentasi di kelompok 2? Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Bu Niken akan membahas dari 2 kelompok itu ya. Dari kelompok 1 tadi, itu kan tentang korupsi yang dilakukan oleh Nur Alam. Gitu ya. Kemudian yang kasus kedua tentang mencuri hutan jati. Kalau kasus 1 itu kan karena memperkaya diri dengan korupsi. Kemudian dijerat hukuman 12 tahun penjara dan denda. Nah, di kasus 2, tadi kan kelompok 2 itu mengatakan kalau melanggar sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas ya. Tadi kan dikatakan di kasus tadi mencurinya itu tidak merugikan yang signifikan. Nah, ternyata perempuan Parubaya itu yang punya kayu itu tetapi tidak memiliki bukti ya. Nah, begitu ya. Nah, yang berikutnya, dari pembelajaran hari ini, kesimpulan yang kita pelajari itu tentang apa anak-anak? Ada yang bisa memberikan pendapat? Saya Bu. Ya Nizam, apa Nizam? Kita jadi tahu perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, pertahanan keamanan, dan secara politik. Nah, politik itu bisa dicontohkan dengan adanya pemilihan ketua OSIS, pemilu, ya, terusnya pemilihan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Gitu ya, Bu. Ya, terima kasih Nizam atas kesimpulannya. Benar. Jadi pembelajaran kali ini kita membahas tadi ya tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang, di antaranya ada bidang sosial budaya, ada bidang politik dan hukum, ada bidang ekonomi, ada bidang pertahanan dan keamanan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pokok-pokok pikiran pembukaan. Sudah masuk di bab 2 ya, setelah ini bab 1 yang bab terakhir. Akan tetapi kalian jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang nanti akan Bu Niken share di grup KBM kelas ya, anak-anak ya. Nah, dan jangan lupa untuk mengerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan materi yang Bu Niken sampaikan tadi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Silahkan ketua kelas tadi kan sudah yang memimpin awal ya. Sekarang wakilnya siapa untuk menutup acara, untuk menutup kegiatan pembelajaran kali ini? Saya Bu. Ya Nizam, silakan wakil ketuanya. Ya, sebelum kita selesai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada Bu Guru, hormat gerak, tegak gerak, beri salam. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Niken. Selamat
kasih yang anak-anak. Bunikan akhiri ya pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunika.